Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun masih terus menuai kontroversi dari memperkenalkan salam baru hingga keberatannya atas pembekuan rekening oleh PPATK. Kita bahas bersama Pak Islah Barawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Pak Islah, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Islah, ini kan setelah sempat viral terkait dengan salam yang tidak lazim, kemudian di tengah kontroversi ini kembali disampaikan salam yang baru. Menurut Anda, ini pesan apa yang mau disampaikan oleh seorang Panji Gumilang? Saya kira ini kuncinya ada di penegakan hukum ya. Saya kira polisi ketika sudah menaikkan ke penyidikan, seharusnya pihak kepolisian harus secepat mungkin untuk menuntaskan persoalan ini. Karena semakin lama polisi menetapkan status dari Panji Gumilang, kontroversinya kan akan semakin panjang durasinya. Dan ini secara implikasi sosial memang tidak bagus. Ketika pro kontra itu semakin bergulir cepat, maka kontroversi-kontroversi yang terjadi di masyarakat ini betul-betul akan mengarah kepada implikasi yang tidak bagus. Kalau soal Panji Gumilang bernyanyi dengan berbagai pernyataan-pernyataan dia yang sangat kontroversial, ini kan sebenarnya mungkin saja Panji Gumilang merasa powerful sehingga mungkin dia merasa confident bahwa penegakan hukum itu mungkin jauh dari jangkauannya terhadap dia sendiri. Nah, ini bola ada di tangan kepolisian. Saya kira pernyataan Pak Mahfud beberapa hari yang lalu sudah sangat tepat bahwa kepolisian harus secepat mungkin menuntaskan persoalan ini. Artinya apa? Status Panji Gumilang ini menjadi penting. Satu, semakin lama ini tidak ditetapkan statusnya, implikasi sosial di masyarakat ini akan semakin kurang bagus ya. Kalau kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka misalnya, biarlah diskursus-diskursus tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang dia lakukan itu menjadi ranah pengadilan. Nah, ini yang penting sekali. Artinya kalau kita mau berbicara bola, ya bola hari ini berada di penegak hukum. Berarti menurut Anda merasa powerful itu kemudian yang menjadi alasan, termasuk juga Panji Gumilang mengundang aktivis Monik dengan atribut tertentu ke Al Zaitun? Ya, ini kan presiden-presiden yang sangat sering terjadi di penegakan hukum di negara kita ya. Ketika ada seseorang figur dengan jumlah massa yang mengerumuninya semakin banyak, polisi kadang-kadang juga sedikit berhitung tentang implikasi-implikasi sosialnya, implikasi-implikasi horizontalnya, karena akan semakin menciptakan citizen resistance gitu ya. Sama seperti ketika penangkapan Habib Rizik misalnya, dengan berbagai kelompok-kelompok yang semakin menggulirkan pro kontra di tengah masyarakat. Nah, ketegasan polisi untuk secepatnya menuntaskan status Panji Gumilang ini memang menjadi penting, karena kadangkala kita juga punya presiden-presiden tekanan-tekanan publik yang entah itu melonggarkan atau memberatkan terhadap satu perkara. Ini memang kadang-kadang menjadi perhitungan polisi. Makanya polisi harus secepatnya untuk memberikan status terhadap Panji Gumilang ini. Kalau tidak, semakin banyak akrobatik yang dilakukan oleh Panji Gumilang akan semakin membawa kontroversi di tengah masyarakat. Kalau kita mau berbicara tentang itu, sebenarnya ada di penegakan hukum semua. Masalahnya kan bukan masalah juga sebenarnya. Kita punya undang-undang yang bisa menjerat dia. Persoalan dia bisa, polisi bisa membuktikan dia bersalah atau tidak, biarlah itu diserahkan ke ranah-ranah diskursus hukum yang ada di pengadilan. Ini kalau semakin lama polisi menetapkan status Panji Gumilang, ini akan semakin tidak bagus implikasinya bagi masyarakat. Dan kita juga jangan terlalu fokus terhadap penistaan agama, pasal 156A dan sebagainya itu. Masih banyak sebenarnya kasus-kasus pidana maupun perdata yang menjadi tugas kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap Panji Gumilang. Saat ini kan Panji Gumilang merasa nyaman karena dia merasa semakin banyak orang yang berada di pihak dia, dan ini tidak bagus untuk penegakan hukum. Menurut Anda, kasus ini kan sebenarnya multidimensi ya Pak Islah, tapi menurut Anda satu-satunya cara adalah jalur hukum untuk bisa merendam polemik ini? Ya memang kan kita negara hukum, kita harus buktikan. Kalau ternyata nanti pengadilan memutuskan Panji Gumilang ini tidak bersalah, maka ya itulah konsekuensi hukum yang harus kita terima. Kalau memang dia dinyatakan tidak bersalah di pengadilan setelah terjadi diskursus hukum dan diskursus keilmuan yang ada di situ, ya sudah, itulah yang harus kita terima. Tapi kalau ketika status Panji Gumilang ini semakin lama bergulirnya, pro kontranya kan tidak bagus, karena
tidak semua juga orang yang memusuhi Panji Gumilang, ada juga banyak orang yang membela Panji Gumilang hari ini. Dan ketika ini menjadi snowing ball, ya, menjadi bola salju yang semakin bergulir, ini kan tidak bagus di masyarakat. Memang Panji Gumilang ini hari ini kesannya menjadi common enemy bagi orang-orang yang merasa terusik keimanannya dan sebagainya. Tapi persoalan-persoalan hukum, penegakan hukum yang berkaitan dengan agama ini memang sangat sensitif di masyarakat. Seharusnya polisi betul-betul sadar dengan situasi ini. Nah, ini kemudian menjadi penting bagi kita, ya, bahwa garda terdepan di sini adalah penegakan hukum. Law enforcement itu menjadi penting. Nah, kalau kemudian polisi semakin lama terpengaruh oleh berbagai tekanan-tekanan publik, ini kan seharusnya memang harus dituntaskan di pengadilan. Segera tetapkan, segera P21-kan, biarlah pengadilan yang akan menjawab semua itu. Tugas polisi berikutnya, kalau Panji Gumilang dinyatakan tidak bersalah di pengadilan, maka polisi juga harus bisa melakukan aksi-aksi stabilitas di tengah masyarakat. Kondusivitas itu penting, kemudian entah Panji Gumilang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Nah, ini kan berada di tangan kepolisian semua. Hari ini kan guliran-guliran tentang Panji Gumilang ini memang sangat implikasi sosialnya menjadi sangat penting. Tidak boleh presiden-presiden seperti ini terulang kembali, dan kemudian keputusan apapun yang dikenakan kepada Panji Gumilang ini akan menjadi jurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa di masa depan. Polisi harus menyadari ini. Apalagi tadi ada laporan di Polres Indramayu tentang penyalahgunaan infak, zakat, dan sebagainya. Ini juga harus menjadi perhatian yang sangat serius dari kepolisian tentang TPPU misalnya. Nah, ini kan sangat kompleks semuanya. Persoalan-persoalan agama ini memang selalu menjadi jurisprudensi terhadap produk-produk hukum ke depan, termasuk juga penegakan hukumnya. Oke, karena sebenarnya laporan terhadap yang ditujukan kepada Panji Gumilang ini juga sudah banyak dugaan, ya, bukan hanya terkait dengan dugaan penistaan agama. Kita tunggu nanti proses hukumnya, dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan, apakah akan segera ada pergantian status, siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita tunggu nanti. Terima kasih Pak Islah sudah bergabung bersama Berita. Terima kasih Mbak Stephanie.